bikin dong visualisasinya gitu, bikin dong gambarannya biar jelas, biar ceritanya enak dan lain sebagainya. Men, lu salah konsep. I'm editor myself, bro. Untuk buat B-roll, visual, mau graf itu tuh udah kerjaan gue sehari-hari gitu. Tapi konsep teman makan tuh memang tanpa itu. Jadi tanpa musik, tanpa insert, tanpa footage lain, tanpa animasi lain dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya gue ngasih kebebasan ke teman-teman untuk memvisualisasikan atau mengimajinasikan sosok, background, latar, atau kondisi dalam cerita. Karena gue percaya kekuatan imajinasi dan fantasi manusia itu melebihi footage terbaik sekali. Jadi itulah konsep teman makan gitu. Bahkan lu bisa nikmati kontennya ini tanpa lu harus nonton videonya, cukup dari audionya aja. Nah, itulah kenapa gue di teman makan gak pernah nyimak footage. Jadi kurang lebih udah paham ya. Gue bahkan sempat pakai 2 kamera di cerita dinasti pertama. Itu pun diprotes sama dehardernya teman makan. Bang, jangan pakai 2 kamera, tetap aja ngomong di depan kamera kayak biasa. Oke. Kerjaan gue jadi lebih mudah. Oke, gue setuju. Nah, itu alasan PR-nya, alasan utamanya ya karena masih capek. Udah kayak gini aja ya. Udah. Oke. Kita balik lagi nyeritain salah satu tokoh atau salah satu cerita di Romance of Three Kingdom. Seperti buat teman makan sebelumnya, kita pertama nyeritain tentang Romance of Three Kingdom-nya itu sendiri, sedikit summary-nya. Terus kita nyeritain karakter pertama yaitu Lubu. Kenapa waktu itu Lubu yang gue pilih? Karena dia yang paling populer ya. Nah, di karakter kedua yang gue ceritain ini mungkin bisa dibilang adalah karakter yang sering dianggap sebagai MC-nya atau main karakternya, protagonis utamanya. Salah satu dari 3 raja yang dibahas dalam kisah Romance of Three Kingdom. Siapa lagi kalau bukan Liu Bei. Nah, menceritakan soal Liu Bei, izinkan gue mendeskripsikan beliau sedikit. Jadi Liu Bei ini, dia itu salah satu pemimpin, salah satu karakter utama yang paling banyak diceritain di Romance of Three Kingdom. Dan kalau lu main game Dynasty Warriors, salah satu cerita yang paling panjang dan paling detail ya, selain Cacau gitu. Nah, ditokohkan sebagai seorang yang pinter, baik, dan peduli dengan masyarakat. Dan salah satu yang pengen dilakukan adalah perubahan. Jadi Liu Bei itu tagline-nya perubahan. Perubahan atas apa? Perubahan keadaan dinasti Han yang waktu itu amburadul. Dia pengen dinasti Han kembali lagi ke makomnya. Dinasti yang kuat, masyarakatnya sejahtera, gak ada lagi pemberontakan, dan semua orang merasakan keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Itulah cita-cita utama Liu Bei yang sering dia bicarakan di depan publik. Public speaking-nya juga bagus Liu Bei. Dan dia karismatik. Dia tuh gampang banget narik orang untuk suka dan setia sama Liu Bei. Mau dimanapun posisinya. Dan sebelum gue terusin ceritanya seperti yang kemarin gue udah ngomongin, setiap gue ceritain Romance of Three Kingdom, jangan ada cocok logi. Gue disclaimer di awal, karena yang gue ceritain ini sejarah dan novel di Cina, bukan kejadian sebenarnya di Indonesia. Balik lagi soal Liu Bei. Nah, seiring berkembangnya cerita, kita jadi tahu nih, oh ternyata Liu Bei itu tidak sepintar itu, tidak sebaik itu, dan tidak setulus itu. Ternyata karakternya Liu Bei ini, dia sangat manusiawi. Walaupun overall dia masih sangat baik dan masih sangat layak untuk dicintai dan dikagumi ya, tapi pada akhirnya dari karakter Liu Bei ini gue belajar di novel Romance of Three Kingdom itu kalau manusia itu sangat-sangat kompleks gitu, dan konteks menjadi sangat penting. Dan kadang banyak sekali di kehidupan kita ini kita berada dalam situasi yang mana mungkin 5 atau 10 tahun lalu tidak kita lakuin, tapi sekarang kita lakukan dengan beberapa pertimbangan dan keadaan yang menentukan hidup yang kita jalani waktu itu. Nah, dari situlah, dari perkembangan cerita Liu Bei inilah yang bikin gue berpikir bahwa oke, ternyata pengkultusan atas sesuatu atau melihat orang terlalu baik atau melihat orang terlalu bagus itu nggak sehat, Pak. Dan itu diwakilkan dan diceritakan dengan baik dari penokohan karakter Liu Bei. Nah, ini sedikit cerita tentang Liu Bei. Disclaimer kedua nih, yang belum sempat gue omongin di video-video sebelumnya. Jadi setiap gue buat konten rumah makan yang temanya Romance of Three Kingdom ini, gue nggak riset lagi gitu. Gue mengandalkan memori gue, mengandalkan apa yang ada di kepala gue, apa yang gue ingat dan gue ceritakan ke teman-teman semua. Karena kalau gue melakukan riset lagi, berarti gue nggak lagi bikin rumah makan dong. Jadi sangat-sangat mungkin ada kesalahan nama, tokoh, tahun dan lain sebagainya. Dan mohon gue dikoreksi gitu. Jadi kalau kalian melihat ada cerita gue, kayaknya nggak gini bang, ya benar kayak gini, gue akan salah.
dari sejarah awal Liu Bei dulu. Liu Bei itu bisa kita bilang di awal kita bakal nangkap dia itu masyarakat biasa aja. Iya, ibunya penenun gitu. Bapaknya meninggal waktu usia dia muda. Dan dia hidup di keluarga yang pas-pasan. Tidak terlalu miskin tapi tidak terlalu kaya gitu. Artinya ya kayak common people aja di Cina waktu itu. Nah, Liu Bei walaupun backgroundnya seperti itu, tapi kalau garis keturunan yang kita tarik ternyata dia punya garis keturunan bangsawan. Ya, dia keturunan salah satu kaisar dulu-dulunya si dinasti Han ini. Jadi maka dari situlah muncul patriotik Liu Bei dan kecintaan Liu Bei dan loyalitas Liu Bei pada dinasti Han. Ya karena emang by blood gitu loh. Ya itu bisa dibilang darah biru. Cuman di dinasti warrior ini atau di Romance of Three Kingdoms ini gue juga baru paham kok ternyata nggak semua orang berdarah biru di zaman dulu itu bisa hidup dengan sejahtera banget. Ternyata ada juga yang kayak Liu Bei kalau itu keturunan jauh dan lain sebagainya. Dan itulah yang terjadi sama keluarga Liu Bei. Nah, Liu Bei walaupun ibunya cuma bekerja sebagai penjahit atau penenun, gue lupa, dia tetap mengenyam pendidikan yang sangat baik. Ya, dia sekolah terus lah waktu itu Liu Bei. Kenapa demikian? Karena walaupun hidupnya pas-pasan, walaupun keluarganya juga nggak kaya-kaya amat atau nggak miskin-miskin amat, tetap aja dia punya keluarga bangsawan gitu. Dan semua orang melihat kecakapan Liu Bei ini karena dari awal Liu Bei itu karismatik, public speakingnya bagus kayak aku bilang tadi, dan dia pintar gitu loh. Dan semua keluarga Liu Bei itu melihat sayang kalau anak ini nggak sekolah, akhirnya di sekolah. Sampai Liu Bei beranjak dewasa, dia nunjukin skill kepemimpinannya, leadershipnya, dia bisa mempengaruhi grup-grup kecil, dia bisa bikin orang simpati sama dia, hormat sama dia dan lain sebagainya. Dan di kampung akhirnya dia mulai punya pengaruh yang kecil. Tapi ya levelnya masih kayak pemimpin informal lah. Sampai pada suatu hari, kayak gue ceritain kemarin, ada pemberontakan Purba Kuning. Akhirnya kekaisaran mengumpulkan panglima dan sukarelawan, dan banyak panglima di seluruh Cina bersatu dan meruntuhkan pemberontakan Purba Kuning. Nah, itu kan gue udah ceritain. Nah, bagian si Liu Bei adalah dia ternyata mendaftar jadi relawan. Karena dia ngelihat ini kesempatan dia untuk mengabdi lebih besar kepada dinasti Han dan dinotis sama dinasti Han gitu. Jadi akhirnya ketika melihat selebaran itu, dia yang bukan siapa-siapa waktu itu, bukan pejabat kecil, bahkan untuk jadi pejabat kecil pun belum ya, dia berinisiatif untuk ikut penumpasan pemberontakan Purba Kuning itu. Nah, waktu dia lagi kayak gitu, lagi melihat pengumuman itu, dia ketemu dua orang yang sama skillfulnya, sama uniknya, sama luar biasanya, namanya Guan Yu dan Zhang Fei. Mereka ngobrol, mereka menemukan kecocokan, dan akhirnya mereka bersumpah untuk menjadi saudara, Reform Brother, Liu Bei, Zhang Fei, dan Guan Yu, yang akan selalu menjaga